Selamat pagi semuanya. Kalau sekarang bicara harus greeting, salam dari IN Makassar gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Dan mereka juga ya seperti tadi Pastor Rason mengatakan bahwa gereja kita bertumbuh, di mana-mana bertumbuh. Dan saya melihat juga di Kelapa Gading juga demikian, amin. Dan karena memang Tuhan menghendaki untuk kita itu terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, dan juga kita mau penuhi tempat ini dan mempunyai tujuan satu, yaitu bahwa setiap orang, setiap jiwa mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan, amin. Dan Tuhan mau memakai saudara, ya, katakan pada tetangga saudara kiri kanan, Tuhan mau memakai engkau loh. Amin. Oke, saudara, bagi yang merayakan Imlek, Kung Si Fa Cai, ya, Kyonghi semuanya, ya. Dan kami juga anak-anak, cucu-cucu berkumpul semua. Dan baru tadi pagi Angel dengan keluarganya baru saya antar ke airport, ya, kembali ke Singapura. Jonathan masih ada di sini sampai akhir bulan Februari, dan kita menikmati waktu-waktu bersama. Jarang sekali, susah sekali untuk berkumpul, ya, anak cucu untuk berkumpul pada saat yang bersamaan. Tapi kali ini bisa berkumpul dan kita bisa menikmati fellowship satu dengan yang lain. Dan sudah pasti dalam 1 minggu terakhir ini berat badan naik. Ya. Jadi setelah kita habis puasa, ya, habis puasa turun tuh. Terus sekarang naik lagi badan. Nah ini susahnya turun lagi nih setelah ini. Jadi perlu puasa lagi. Oke. Tanpa berlama-lama kita akan masuk dalam firman Tuhan yang selama 6 minggu berturut-turut saudara akan belajar tentang topik besarnya adalah the cross, yaitu mengenai salib. Apa artinya bagi manusia yang telah jatuh, ya, what it means for the fallen humanity. Nah, dan selama 6 minggu ini, mungkin ini minggu yang 2 minggu yang pertama saudara sudah mendengar firman Tuhan, ya, di mana kita belajar daripada karakter-karakter yang ada. Yang pertama Nikodemus, lalu kita belajar juga bagaimana orang banyak, ya, lalu Simon daripada Kirene, dan minggu ini kita akan belajar dari seorang perwira Romawi, ya, atau from skeptic to believer, atau dari skeptik menjadi orang percaya. Nah, saya mau ajak saudara untuk, ya, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Undang saudara berdiri kembali, yang kita akan mulai, dan saya bacakan satu ayat dan saudara akan membacakan ayat yang berikutnya. Dimulai dari Matius 27 ayat ke-45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau menyerahkan waktu ini, Tuhan yang pimpin kami, dan setiap pemberitaan daripada firman-Mu itu sesuai dengan kehendak daripada hati-Mu. Urapi kami yang mendengarkan dan hamba yang memberitakannya, Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu pada hari ini, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita sudah membaca tadi ayat ini.
Ada satu hal yang terakhir tuh dikatakan apa namanya ini perwira Romawi ini pengakuannya dia katakan sungguh ia ini adalah anak Allah. Itu ditulis di Matius 27 ayat 54 dan juga Markus 15 ayat 39. Dan juga di Lukas disebutkan, Lukas 23 ayat 47, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, apa yang membuat perwira Romawi ini mengatakan demikian? Pasti ada sesuatu yang membuat dia itu mengatakan seperti ini. Dan saudara, kita tahu bahwa seorang perwira Romawi itu, mereka ya punya kuasa, ya seorang perwira. Nah, kita juga tahu bahwa seorang perwira Romawi dia tidak terlalu memusingkan mengenai apa yang terjadi dengan situasi tersebut. Dia hanya menjalankan tugasnya, dia melapor kepada kaisar Romawi, ya, dan apa yang dia lakukan juga bukan sesuatu hal yang baru. Orang disalibkan itu hal-hal yang biasa. Hukuman mati bagi orang yang jahat pada waktu itu biasa saja. Perwira itu bukan pertama kali juga. Tetapi ada sesuatu hal yang berbeda sewaktu Yesus disalibkan. Sehingga dia mengatakan demikian. Dia pasti memperhatikan perkataan Yesus sewaktu Yesus disalibkan. Ada sesuatu yang berbeda. Dia perhatikan sewaktu Yesus disalib, keadaan dia itu tenang. Tidak seperti penjahat-penjahat yang pasti gelisah karena sebentar lagi dia mati. Dan juga terjadi kejadian-kejadian yang tidak wajar sekitar penyaliban Yesus. Dan hal-hal itu menyentuh hati daripada si perwira ini. Walaupun dia tahu bahwa orang yang disalib itu adalah pasti orang yang terhukum, ya, ada sesuatu yang kesalahan sehingga dia disalibkan. Tapi juga dia mengenali ada sesuatu yang ilahi dari Yesus. Itu yang membuat perwira itu bertobat dari skeptis menjadi orang percaya. Nah, saudara, kita akan melihat kejadian-kejadian yang penting selama penyaliban Yesus dengan harapan bahwa pandangan dan pengertian kita tentang salib itu berubah atau diperbaharui pada pagi hari ini. Amin. Mari kita lihat satu persatu. Kejadian pertama, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Darkness over the land. Ayat yang ke-45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Nah, ini kejadian yang tidak lazim karena jam 12 tengah hari bolong terjadi kegelapan. Nah, kita sekarang musim hujan. Kita bisa relate kalau bagaimana seharusnya matahari terang tetapi gelap kan. Maunya tidur saja kan, gelap-gelap, keadaan seperti itu. Tetapi, saudara, ini berbeda. Itu suasana yang sangat mencekam di siang hari bolong selama 3 jam. Itu tidak wajar, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, kalau saudara belajar teologi ini ada maknanya, saudara, bahwa kegelapan melambangkan penghakiman Tuhan dan beratnya dosa. Yesus menanggung beban penuh dosa manusia selama masa itu. Dan momen ini bukan sekedar fenomena fisik, tetapi tanda ilahi dari dampak kosmik kematiannya. Even the earth, bahkan dunia ini bereaksi terhadap penyaliban Yesus itu. Jadi ini bukan sesuatu hal hanya biasa-biasa. Ada sesuatu yang luar biasa dan perwira ini menyadari hal itu. Nah, kedua, perwira ini melihat bahwa ada satu tindakan penyerahan diri terakhir daripada Yesus ini, atau Jesus final act of surrender, di ayat yang ke-50 berkata seperti ini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus memilih kapan ia mati. Kita tidak ada pilihan kan? Anytime. Tetapi Yesus memilih
kapan ia akan mati. Ia menyerahkan nyawanya pada saat ia memutuskan. Sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan sebenarnya tadinya serdadu yang mau mematahkan tulang Yesus, tetapi dia mengatakan, oh orang ini sudah mati. Tuhan Yesus memutuskan kapan dia mati. Ia bukanlah korban yang tidak berdaya. Yesus adalah anak Allah yang berdaulat, yang menyerahkan dirinya demi keselamatan manusia. Kematian Yesus bukanlah satu kekalahan, tapi puncak dari rencana penebusan Allah. Melalui kematiannya, ia menyediakan jalan bagi rekonsiliasi manusia dengan Allah. Apalagi kejadian yang terjadi? Kita baca tadi, yang ketiga adalah terbelahnya tirai bait suci dan gempa bumi. Ayat 51, lihatlah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Saudara, tirai bait suci terbelah dua memisahkan ruang Maha Kudus dari bagian lain bait suci terbelah dari atas ke bawah. Saudara, kalau kita melihat misalnya kain, ya kita pasang kain, kita pajang kain. Kalau kita mau membelah, udah pasti dari bawah ke atas kan? Betul kan? Manusia akan membelah dari bawah ke atas. Tapi ini dikatakan tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Menandakan ini bukan perbuatan manusia. There is an intervention of God dalam kejadian ini. Dan kalau kita belajar tabernakel, yaitu kemah suci, dan saudara bisa tahu di situ akan ada banyak perabot-perabot dan semua itu punya makna-maknanya dan bahkan ada ruangan-ruangan terpisah. Ya, dikatakan ada ruang pelataran di mana hanya orang-orang ya orang kafir yang duduk di situ, ada bagian perempuan, bagian laki-laki, lalu ada ruang kudus di mana di situ imam-imam yang bekerja atau mempunyai jadwal melayani jemaat, dan ada ruang Maha Kudus di mana itu sebenarnya bait Allah di situ. Tabut perjanjian Allah itu ditempatkan di situ. Nah, dua ruangan ini dipenuhi dengan emas, ditutupi dengan emas begitu ya. Dan ini sangat-sangat kudus. Ada tirai yang membedakan ruangan-ruangan tersebut. Nah, kalau saudara mungkin masih ingat bagaimana Zakaria, ya masih ingat ayahnya Yohanes Pembaptis, ya Tuhan berbicara pada dia, malaikat mengatakan bahwa engkau harus mengatakan anakmu itu nanti Yohanes, tapi dia meragukan itu. Sementara dia melayani di ruang Maha Kudus. Dan akhirnya dia nggak bisa bicara, bisu. Tapi ada juga, saudara, kenapa itu jubah itu dipakai sedemikian rupa, imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus itu, dan kakinya diikat oleh tali. Karena kalau sampai terjadi sesuatu yang menyalahkan aturannya Tuhan, mati di tempat, dia harus ditarik keluar. Sedemikian seriusnya Tuhan pada waktu perjanjian lama itu bicara mengenai kemah suci itu. Jadi ruang Maha Kudus ini selalu memperlihatkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kita tahu bahwa umat Tuhan berkeliling-keliling, tidak ada tempat yang dimana ada seperti ruangan atau gedung seperti itu. Mereka pindah dari satu ke nomad, ya berkeliling begitu. Jadi mereka membangun kemah suci dan selalu tabut perjanjian Allah itu selalu ada di tengah-tengah kemah orang Israel. Nah, dikatakan tabir bait suci terbelah jadi dua dari atas sampai ke bawah. Tindakan oleh Allah ini menandakan disingkirkannya penghalang antara Allah dan manusia. Jadi Tuhan sendiri yang membelah, menghancurkan tirai itu, ya, dan melalui Yesus Kristus, Yesus menggantikan apa yang mereka lakukan selama ini di dalam perjanjian lama. Yesus menggenapi perjanjian lama. Dan kita hidup di dalam perjanjian baru sekarang ini. Tidak perlu lagi seperti orang Israel, di mana setiap kali kita berdosa, kita harus memberikan korban sembelian. Dan harus diwakili oleh imam untuk
berbicara pada Tuhan. Yesus menggantikan semua itu, simplified, kalau kita katakan zaman sekarang itu, mempermudah untuk setiap orang kembali kepada Tuhan, mempunyai hubungan melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita harus sungguh-sungguh bersyukur. Kalau enggak, saudara, kita semua ini mati. Karena kalau kita nggak beres, nggak benar, terus kita datang ke hadapan Tuhan, mati. Nah, kita bersyukur sekarang, saudara masih bisa hidup, masih bisa tersenyum, ya kan? Kita bahkan ada beberapa di antara saudara di sini udah ada rencana selesai kebaktian mau makan apa di mana, begitu kan? Ya. Nah, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk setiap saat datang. Kita semua ini orang-orang yang berdosa. Karena apa? Karena perantara kita, Yesus Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang paling bahagia harusnya bagi mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Amin. Kematian Yesus adalah pernyataan tertinggi dari kasih dan keadilan Allah. Lalu melalui pengorbanannya, kegelapan disingkirkan dan jalan menuju Allah pun terbuka. Tabir telah terkoyak, sekarang kita dapat datang ke hadirat Allah melalui Yesus setiap saat. Terjadi juga gempa bumi, menandakan kuasa ilahi dari Allah. Is a sign of divine power. Ada turut campur Allah yang kuat dalam sejarah manusia. Guncangan fisik bumi mencerminkan guncangan rohani dunia saat penyalipan. Bahkan bumi pun bergoncang. Bukan hanya awan menutupi segala macam kegelapan itu, tapi bumi pun bergoncang. It was a cosmic moment that changed the order of reality. Itu ada momen kosmik yang mengubah tatanan realitas. Dan kematian Yesus ini otentik, saudara. Ada sejarahnya. Ini bukan cerita, bukan dongeng. Ini kejadian beneran. Otentik, ditulis, ada sejarahnya. Dan menjadi bagian daripada sejarah manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menanggapi kuasa Allah dalam hidup kita? Kalau saudara sudah mendengarkan, kalau saudara membaca ini, kebenaran-kebenaran, bagaimana kita meresponinya sebagai orang percaya? Bagaimana saudara mungkin pada saat ini, mungkin ada juga masih bertanya-tanya, apa benar? Mari taruh posisi saudara seperti perwira ini, dan belajar daripadanya. Dan apa yang terjadi? Kejadian yang keempat adalah kebangkitan orang-orang kudus. Ini membuktikan cita rasa kemenangan atau a foretaste of victory. Dikatakan 52, dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kebangkitan orang-orang kudus ini adalah hal yang luar biasa, amin. Saudara bisa membayangkan, ya, saudara hidup pada waktu itu, dan tiba-tiba saudara tahu ada saudara-saudara, keluarga saudara yang sudah mati dan sudah dikubur, tiba-tiba dia muncul lagi di depan saudara. It's a real story pada waktu itu, ada tertulis. Nah, mungkin kita sekarang membaca seperti itu, tapi can you imagine apa yang terjadi pada waktu itu? Sewaktu orang-orang dikatakan sewaktu Yesus bangkit, maka orang-orang yang mati pun bangkit bersama-sama dia. Dan memperlihatkan kepada banyak orang. Walaupun itu terjadi pada waktu itu, tetapi secara simbolis, saudara, ini kebangkitan ini menandakan kebangkitan akhir pada akhir zaman dan meneguhkan kuasa Yesus atas kematian. Jadi, kejadian ini memperlihatkan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus itu menandakan bahwa saudara mempunyai hidup yang kekal, tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Ini jaminan bagi kita semua. Peristiwa ini menyingkapkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah tindakan berdiri sendiri, melainkan bagian dari rencana penebusan Allah yang lebih luas bagi umat manusia. Sewaktu saya membacakan ini, saya penuh dengan ucapan syukur. Kalau bukan karena kejadian ini, saudara, kita semua ini binasa. Hidup hanya untuk mengejar sesuatu yang temporary saja. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan yang
perjuangan kehidupan, dan akhirnya mati di dalam kekalahan. Tapi justru karena kematian Yesus dan kebangkitannya ini, hidup ini menjadi bermakna. Dan kalau saudara masih hidup, saya dan saudara masih hidup, diberikan usia yang panjang, berarti ada makna, ada rencana Tuhan yang besar bagi saudara untuk saudara lakukan. Amin. Kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu berkeluh kesah. Memang keadaan begini, banyak hal-hal, banyak kesusahan di bumi ini. Betul, itu tidak bisa kita singkirkan. Tetapi hidup saudara itu bermakna. Amin. Setiap saudara itu mempunyai tujuan. Dan Tuhan mengharapkan kita meresponi itu dengan benar. Peristiwa ini memberi kita harapan. Harapan kita adalah kehidupan yang kekal. Dan ini yang terakhir, yang luar biasa daripada perwira ini adalah pengakuan iman dia. Itu kejadian yang luar biasa, is a faith moment atau momen iman. Dikatakan ayat yang ke-54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Saya yakin ini adalah satu pewahyuan bagi perwira ini. Pewahyuan bahwa gak mungkin ini semua ini terjadi kalau bukan karena ini orang ini mempunyai keilahian. It's different. Berbeda dengan manusia lainnya. Berbeda dengan guru-guru yang paling expert pada waktu itu. Berbeda dengan mungkin nabi-nabi pada waktu itu. Ada sesuatu yang berbeda. Karena apa? Semua bereaksi terhadap kematian orang ini. Bumi pun bergoncang. Bumi ini pun menjadi gelap. Mereaksi, meresponi. Dan bahkan dia melihat dengan mata jasmani sendiri. Orang-orang yang sudah mati dibangkitkan. How can it be? Kalau bukan Yesus itu adalah anak Allah. Seperti yang dia beritakan selama hidupnya. Kurang lebih berapa, tiga setengah tahun mungkin di bumi ini dia mengajarkan. Dia mengatakan, akulah jalan. Amin. Dan prajurit ini pasti mendengar. Dan dia juga bukan sembarangan orang untuk mengatakan seperti ini. Dia seorang pemimpin, dia punya pengikut banyak, prajurit. Dia seorang perwira. Dia submit kepada kaisar, tetapi sewaktu dia melihat hal ini, dia harus mengakui dia lebih besar daripada kaisar. Yesus lebih besar daripada kaisar yang dia layani. It's a moment of truth, it's a moment of revelation. Pewahyuan bagi dia. Saudara, kematian Yesus hanya akan menjadi cerita, kecuali itu menjadi pewahyuan bagi saudara. Kematian Yesus hanya sebagai satu dongeng atau cerita masa lalu. Kecuali saudara mengalaminya sendiri. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan itu harus diwahyukan. Amin. Mungkin saudara lahir dari keluarga Kristen. Melakukan semua kegiatan-kegiatan rohani Kristen. Tapi sampai engkau berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saudara tidak ada bedanya sama orang yang bukan Kristen atau lahir dari keluarga non-Kristen. Pertemuan saudara, perjumpaan saudara dengan Yesus, it has to be a personal encounter. Seperti halnya perwira ini. Dia bisa melihat bagaimana dia berjumpa dengan keadaan yang membuat dia mengatakan, tidak bisa tidak. Yesus adalah Tuhan. Dia anak Allah. Amin. Ini harus kita alami juga. Sebagai orang yang dibesarkan di keluarga Kristen maupun yang belum tahu tentang kekristenan. Harus ada perjumpaan pribadi. Jadi pertanyaannya ini, saudara, apa artinya kematian Yesus bagi saudara? What does Jesus' death mean to you?
Peristiwa seputar kematian Yesus bukan sekedar catatan sejarah. Peristiwa-peristiwa itu menuntut tanggapan pribadi. Apakah kuasa Allah yang ditunjukkan dalam peristiwa-peristiwa ini mengubah pemahaman saudara tentang kematian Yesus? Apa artinya bagi saudara untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah? Seperti yang dilakukan oleh perwira itu. Saya akhiri dengan ini. Kuasa salib, harapan kebangkitan. The power of the cross, the hope of the resurrection. Melalui gempa bumi, kebangkitan orang-orang kudus, dan pengakuan perwira itu, kita melihat Allah telah menunjukkan kuasanya dalam kematian Yesus. Kematian Yesus bukan sekedar peristiwa untuk diperingati, tetapi itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru bagi semua orang yang percaya. Karena salib ada pengharapan. Amin. Karena salib ada pengharapan. Katakan bersama-sama. Karena salib ada pengharapan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan benar. Selama tahun ini kita mulai dengan berdoa, berpuasa, dan tema utamanya adalah the cross. Dan sepanjang tahun ini kita akan terus diingatkan, kita ada karena salib. Dan salib itu berbicara banyak. Dan saudara akan terus belajar. Selama 6 minggu ini satu fondasi melihat bagaimana cara pandang orang-orang yang berbeda-beda terhadap salib itu. Dan hari ini kita belajar lagi dari satu karakter yang namanya perwira Romawi. Tidak ada namanya, cuma dikatakan perwira Romawi. Tapi kita belajar sesuatu, bahwa in the end, apapun kesibukan kita, apapun yang kita melakukan, ingat, karena salib kita ada. Karena salib kita ada pengharapan. Karena salib kita akan melakukan apa yang terpenting bagi Tuhan. Kita punya kesibukan, kita punya pekerjaan, kita punya melakukan setiap hari apa saja yang kita bisa lakukan. Tapi jangan lupa salib. Karena salib saudara ada. Oleh karena itu respon kita harus benar. Tuhan, mau apa dengan hidupku? Amin. Tuhan, mau apa dengan hidupku? Mungkin ini sesuatu hal yang saudara mulai renungkan. Tuhan, mau apa dengan hidupku Tuhan? What can I do for you? Kau sudah memberikan jalan salib itu selesai. That's it, the end, selesai. Pekerjaan Tuhan selesai di kayu salib. Tapi pekerjaan jemaat baru dimulai setelah kebangkitan Yesus. Jadi tanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa denganku? Dan biarlah kehidupan saudara menjadi sangat berarti untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memberikan penerangan kepada setiap orang yang hadir, dan sewaktu mereka merenungkan kembali firman-Mu ini Tuhan, mereka bisa mendapatkan jawaban dan bisa mengatakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, Engkau telah berkorban banyak, Engkau telah melakukan banyak, bahkan Engkau telah memberkati banyak. Apa yang Engkau ingin kami lakukan? Dan biarlah itu menjadi satu keputusan untuk hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dan selanjutnya kita fellowship bersama-sama ya. Mari kita serahkan waktu-waktu ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang diberitakan, dan biarlah firman ini tidak berlalu sia-sia, tapi firman ini pasti akan bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya firman ini menjadikan kami juga berani untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera.
Dan jadilah pelaku-pelaku firman. Dan jadilah terang bagi dunia. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat-berkat persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini dengan mengatakan amin, amin, amin.